Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Zariatin Nisa, Kampus Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya tentang penelitian tesis saya yang berjudul Impulsive Buying Behavior pada belanja online dan berdonasi online dalam tinjauan etika konsumsi perspektif Islam. Baik, rekan-rekan semuanya, ingin saya sampaikan bahwa latar belakang penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis impulsive buying behavior pada belanja online dan donasi online dalam etika konsumsi perspektif Islam. Nah, kemudian dilatar belakangi oleh fenomena tentang impulsive buying behavior. Ini terjadi sering maraknya penggunaan internet dan e-commerce, khususnya di Indonesia pada tahun 2021. Kemudian selanjutnya adalah para perusahaan melakukan berbagai macam promosi penjualan yang mendorong pembelian secara impulsif seperti melalui diskon, special price, dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pembeli merasakan gairah dan semangat untuk membeli tanpa direncanakan. Jadi memang ini yang melatar belakangi penelitian saya. Kemudian selanjutnya, di sisi lain ada fenomena ini ternyata dimanfaatkan juga oleh lembaga filantropi Islam untuk program donasi online mereka gitu kan, dengan misalnya ada flash sale untuk donasi atau misalnya untuk kurban atau hal lainnya. Kemudian selanjutnya lembaga filantropi juga terus tumbuh berkembang sejak tahun 2015 dengan berkembangnya mereka yang berbasis donasi online gitu kan, semakin marak juga gitu kan, bagaimana para konsumen memanfaatkan itu. Nah, ini pun berpotensi kepada hadirnya impulsive buying behavior pada donasi online atau belanja untuk kepentingan dana sosial. Baik, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah saya adalah bagaimana fenomena impulsive buying behavior ini pada belanja online saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana impulsive buying behavior pada belanja online dalam tinjauan etika konsumsi Islam. Kemudian bagaimana impulsive buying behavior pada donasi online dan dalam tinjauan etika ekonomi Islam. Kemudian tujuan penelitian saya adalah mengetahui fenomena impulsive buying behavior pada belanja online saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengetahui impulsive buying behavior pada belanja online dalam tinjauan etika konsumsi perspektif Islam. Kemudian mengetahui impulsive buying behavior pada donasi online dalam tinjauan etika konsumsi perspektif Islam. Baik, selanjutnya untuk kajian pustaka yang akan saya hadirkan dalam penelitian ini adalah terbagi beberapa subbab gitu. Yang pertama adalah terkait perilaku konsumen. Jadi bagaimana perilaku konsumen ini merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi itu dalam memilih, mengamankan, dan menggunakan serta menghentikan barang dan jasa gitu kan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terkait impulsive buying behavior ini. Saya kutip dari menurut Isel, Ritawati, dan bahwa mereka mengatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi impulsive buying behavior ini. Yang pertama adalah faktor individual konsumen, kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan, yang ketiga adalah strategi pemasaran produsen. Baik, selanjutnya Bapak Ibu akan saya terangkan terkait impulsive buying behavior. Jadi nanti di kajian pustaka ini ada tersendiri terkait impulsive buying behavior ini. Yang pertama tentang impulsive buying behavior ini akan dibahas sesuai kajian pustakanya adalah pembelian impulsif terjadi karena adanya dorongan emosional yang muncul secara tiba-tiba, yang seringkali memang harus segera membeli saat itu karena kan munculnya tiba-tiba juga, jadi membelinya tuh membeli pada saat itu juga. Kemudian beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya adalah spontanitas, dorongan ingin membeli dengan tanpa pertimbangan gitu kan. Ada rasa kegembiraan, kepuasan tersendiri, ada rasa beruntung gitu kan mendapat kesempatan flash dan lain hal sebagainya. Kemudian selanjutnya, promosi dan bauran promosi. Dalam penelitian saya ini saya juga akan mengangkat tentang bagaimana
promosi dan bauran promosi gitu kan, dengan yang berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan dengan konsumen. Jadi memang promosi ini nanti saya akan coba kaji gitu kan, dan bauran promosi ini yang memang menjadikan alat atau senjata bagi para produsen gitu kan untuk menarik konsumen gitu kan. Kemudian alat promosi ini yang digunakan berupa iklan, promosi penjualan, personal selling, direct marketing, public relation. Kemudian dalam etika konsumen dalam Islam, ini coba akan saya kaji terkait Islam adalah agama yang melandasi seluruh kognitif, efektif, dan psikomotorik manusia. Jadi Islam ini memang membentuk dan cara berpikirnya penganutnya perasaan dan penghayatannya perilaku dan jalan hidupnya. Kemudian dalam Al-Qaradawi gitu kan mengkritisi bahwa konsumtif saat ini dengan menyatakan cegahlah manusia dari nafsu syahwat yang terlarang yang bisa mereka lakukan dan sikap berlebih-lebihan meskipun dalam menikmati sesuatu yang halal yang tidak mereka perlukan. Baik, kemudian tujuan ekonomi Islam ini adalah berlandaskan etika menurut Al-Qaradawi 2018 adalah kemaslahatan yang melahirkan bertambahnya produktivitas dan semakin dewasanya konsumen. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Dengan metode penelitian saya ini adalah bagian dari literatur review atau kajian kepustakaan atau kajian literatur. Saya bagi menjadi 3, ada desain, cara pengumpulan data, dan metode analisis data. Desainnya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau data review. Kemudian yang kedua, cara mengumpulkan data ini adalah sumber ilmiah yang akan digunakan antara lain buku teks, kemudian jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian saya. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis data. Metode analisis data ini adalah dikumpulkan, diringkas, kemudian dianalisis, kemudian menjadi satu metode analisis isi jurnal. Metode-metode ini adalah empat metode ini adalah metode yang akan saya gunakan dalam penelitian saya terkait metode analisis data. Nah, dapat Bapak Ibu lihat di sini gitu kan, ada bagan di sini, ada beberapa tahapan yang memang metodologi penelitian yang akan saya sampaikan dalam penelitian saya. Yang pertama adalah studi literatur, kemudian setelah selesai studi literatur ada pengumpulan data, konsep yang diteliti, konseptualisasi, analisa data, hasil dan pembahasan, dan selanjutnya adalah kesimpulan dan syarat. Baik, daftar pustakanya mungkin ini saya ambil banyak sekali gitu kan, ada yang dari Abbas gitu kan, dari buku, kemudian dari jurnal, kemudian dari internet, dan lain hal sebagainya gitu kan, ini sudah saya cantumkan di bagian kepustakaan. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi singkat tentang penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.